Siap! Program Dodi Kebangsaan yang dicetuskan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat memang banyak menuai pro dan kontra. Masyarakat umum yang mengenalnya sebagai program barak militer banyak mendapat kritikan, baik dari sebagian masyarakat, KPAI, anggota DPR dan DPRD. Untuk itu, Incu Abah hadirkan informasi langsung dari Kodam Siliwangi yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan Dodi Kebangsaan tersebut. Selamat menonton dan jangan lupa like, komen dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Podcast, selamat datang di Siliwangi Podcast. Ngobrol santai penuh makna bersama saya Letda CPM Kuat Putri. Hari ini kita akan membahas transformasi luar biasa yang dialami para peserta didik pasca mengikuti program Pancawalia selama 18 hari. Program ini bukan sekedar pelatihan fisik, tetapi sebagai pembentukan karakter dan mental juang yang menjadi bekal penting untuk masa depan. Sudah hadir bersama kita 3 narasumber luar biasa yang punya perspektif berbeda namun saling melengkapi. Seorang pelatih dari Dodik Bela Negara yang menjadi garda terdepan dalam pembentukan kedisiplinan dan nilai bela negara. Salah satu orang tua murid yang menyaksikan langsung perubahan perilaku anaknya setelah mengikuti program. Dan seorang guru BK yang turut mendampingi peserta didik dalam proses pembentukan karakter dari sisi psikologis dan sosial. Kita akan menggali lebih dalam seperti apa prosesnya, tantangannya, dan tentu saja hasil nyata dari program ini. Apakah betul karakter bisa dibentuk hanya dalam 18 hari? Baik, selanjutnya kita menyapa izin Bapak dari Dodi Bela Negara, Pelda Ilwan Kartiwa. Selamat Betul, datang Bapak. Selanjutnya perwakilan orang tua siswa dari SMA Negeri 1 Ngamprah, Bapak Hadi Firdaus. Ya, betul. Dan Ibu perwakilan dari guru BK SMA Negeri 1 Ngamprah, Ibu Linda Adim Miati SPD. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Lumayan Bapak kesini tadi, Ibu macet nggak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Tapi hujan ya. Tapi alhamdulillah semuanya sampai di Siliwangi Podcast ya Bapak Ibu. Baik Bapak, mungkin saya langsung ke pelatih. Bapak, pada saat program Pancawalia di sana selama 18 hari, mungkin bisa dijelaskan materi inti apa saja yang diberikan di sana? Silakan. Mohon izin, saya jelaskan di sini untuk materi pokok inti yang disampaikan. Ada 2 materi pokok. Yang pertama yaitu materi dasar kedisiplinan. Ya. Yang kedua materi wawasan kebangsaan. Untuk materi kedisiplinan mencakup materi baris berbaris, materi penghormatan, materi peraturan dinas dalam, kemudian materi tata upacara. Yang mana dari keempat materi tersebut mengandung esensi pembelajaran. Satu contoh dari materi baris berbaris, diarahkan agar para siswa mempunyai karakter yang kuat, kemudian memiliki rasa kepatuhan, ketaatan, rasa kebersamaan, loyalitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Nah, kemudian dari materi tata upacara, di situ para siswa diajarkan untuk berorganisasi. Baik. Dan selanjutnya untuk materi penghormatan, para siswa diarahkan agar bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain, menghargai sesama, menghargai guru-gurunya di sekolah, dan menghargai orang tua di rumah. Nah, selanjutnya untuk materi dasar PUDD yaitu peraturan urusan dinas dalam, para siswa diarahkan agar menjadi pribadi yang mandiri. Satu contoh, dia harus bangun di awal pada pukul 4.00 dini hari dan dilaksanakan itu setiap hari. Memang terasa berat. Nah, itu untuk peraturan dinas dalam, dia menjadi pribadi yang kuat, mandiri, kemudian di situ dilatihkan untuk bisa merapikan pakaian sendiri, harus mencuci pakaian sendiri, kemudian merapikan sandal, sepatu, agar mereka terbiasa dari hal kecil dan dia terbiasa terbawa di kehidupan sehari-hari di rumahnya. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, materi pokok inti yaitu wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan di sini yang disampaikan kepada para peserta didik yaitu wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan toleransi antar umat beragama. Yang diharapkan para peserta didik ataupun siswa yang mengikuti kepelatihan ini bisa menghargai bangsanya sendiri,
kemudian memiliki rasa cinta tanah air, dan mengetahui sejarah panjang bangsa Indonesia. Dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu satu proses dan bisa menghargai jasa para pahlawan. Nah, kemudian dari materi-materi tersebut kami sampaikan sebagai pembelajaran untuk arah dari para siswa untuk arah ke depan agar lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, pelatih, pada saat awal program ini berjalan, mungkin ada tantangan besarnya pada saat awal-awal program ini berjalan? Nah, untuk tantangan awal pada saat pertama, tantangan awalnya yaitu menerapkan sebuah aturan ataupun menerapkan sebuah norma-norma kepelatihan kepada anak-anak muda yang mungkin di zaman sekarang ya bisa dibilang agak berat, karena anak-anak muda yang sekarang itu ya identik dengan mungkin dunia gadget, kebebasan, kemudian tidur kurang teratur, kemudian mungkin mohon maaf kami sampaikan di sini mungkin bisa jadi di lingkungannya kurang kondusif. Nah, pasti akan terasa berat bagi anak-anak didik, anak-anak di peserta kepelatihan. Karena menerapkan aturan yang mereka mungkin bertolak belakang dengan kehidupan kesehariannya. Adik-adik kita ini. Nah, di situ para pelatih harus bekerja keras bagaimana caranya agar metode kepelatihan ini dan aturan ini bisa diterima dengan baik dan dapat dilaksanakan dan diterima sama siswa. Untuk Pak Hadi, Pak, Bapak apa yang menjadi dasar Bapak mengirimkan anak Bapak untuk mengikuti program Pancawaluya ini? Oh, saya berharap anak supaya jadi lebih baik, lebih tambah soleh lah. Gitu, jadi ada perubahan dari hal-hal yang emang kurang atau emang anggaplah nakal, soleh yang tertunda itu jadi bisa lebih tanggung jawab ke depannya. Lebih bertanggung jawab, Bapak. Siap. Berarti setelah 18 hari ini mungkin bisa diceritakan Bapak setelah anak Bapak pulang kembali ke rumah, apa saja perubahan-perubahannya mungkin? Alhamdulillah banyak perubahannya. Dari perilaku dia lebih disiplin, kesehariannya teratur. Dari misalkan contohnya yang tadi Pak pelatih bilang, bangun, lanjut dia tanggung jawab, terus langsung segi keagamaan ibadahnya juga tertata lah kelihatan. Lebih tertata ya Bapak. Tinggal saya mempertahankannya untuk jangan sampai dia itu lagi, harus dipertahankan dari pihak orang tua mungkin ya. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya sama-sama. Untuk Ibu Linda. Bu, izin Bu, pada saat program Pancawaluya ini belum ada, pastikan Ibu menghadapi tantangan-tantangan untuk menghadapi karakter siswa sebelum mengikuti Pancawaluya. Bisa diceritakan Ibu, izin? Ya, sebelum adanya program Pancawaluya ini tentu saya sebagai guru BK menghadapi tantangan-tantangan perilaku anak ya Bu ya. Anak. Tentu anak-anak yang dikirim ke sekolah kami itu memiliki latar belakang yang berbeda. Makanya berbagai permasalahan itu muncul, mulai dari masalah pribadi ya, ada permasalahan dengan keluarganya atau dengan emosi diri anak sendiri, atau mungkin juga anak tidak percaya diri, cepat cemas, anxiety gitu ya, atau cepat stres. Nah, itu masalah-masalah pribadi. Kemudian ada juga anak-anak tipe anak yang memiliki masalah sosial. Jadi anak-anak kami itu ada yang kesulitan berinteraksi dengan guru, dengan teman, adaptasi ya mungkin itu ya, adaptasi gitu, atau mungkin menjadi korban atau mungkin pelaku bully juga. Oh, ada. Tapi itu alhamdulillah tahun-tahun kemarin, kalau sekarang relatif berkurang begitu ya, untuk kasus bully seperti itu. Kemudian ada juga masalah anak kami yang berasal dari kedisiplinan, seperti pelanggaran tata tertib sekolah, atau misalkan anak-anak yang memang memiliki perilaku-perilaku yang bersifat kenakalan remaja, seperti misalkan merokok atau berkelahi gitu ya, dan lain-lain. Ya, berarti kemarin dikirim ke Pancawaluya berapa orang Ibu? Ada 5 orang. 5 orang. Ya, itu pria semua. Laki-laki semua. Betul, ya. betul. Pada saat kembali lagi kan tadi dibilang dispensasi untuk libur 2 hari. Betul. Setelah itu masuk. Nah, setelah masuk itu Ibu melihat perilaku anak-anak itu berubahnya itu Ibu panggil satu-satu atau Ibu lihat secara pada saat mereka sama teman-temannya aja gitu? Ya, kebetulan ketika mereka datang dari barak gitu ya, dari pendidikan itu
alhamdulillah mereka langsung ke sekolah. Oh, langsung ke sekolah? Langsung ke sekolah. Oh, Mereka siap. memakai seragam lengkap dengan Iya. sepatu lengkap khasnya gitu Berarti ya. langsung ini ya Kan menimbul. kami jemput ya, Oh Bu, ya. iya, iya, Kami iya. jemput Iya, iya. dari barak, Dari barak. lalu kami Iya. mampir ke sekolah Iya. untuk meminta doa dan ucapan selamat lah dari Gitu. kami, dari guru-guru. Rame ya semua langsung. Rame, guru-guru semuanya alhamdulillah senang gitu ya. Iya, iya, iya. Merasa gembira, senang, lalu mereka juga senang sekali memperlihatkan Kayak habis pulang tugas ya? Iya, segala macam. Kayak tentara Luar pulang biasa tugas. itu suasananya. Siap, Kami siap. bangga ya melihat anak-anak kami dari segi pakaian, Iya, dari segi pakaian. tampilan luar itu memang jauh berbeda sekali dari sebelum Dari pergi sebelum ke pergi pendidikan. pendidikan gitu ya Bu, Oh, baik-baik.